أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyau wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Ramadan Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan Siam Ramadan pada hari kelima. Sesuai dengan surat yang disampaikan oleh panitia, pada kali ini saya akan menyampaikan kajian dengan tema atau topik karakter menjaga lingkungan. Dan saya menyajikannya dalam judul kajian karakter menjaga lingkungan, apa, mengapa, dan bagaimana. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada 3 kata kunci pada kajian ini, yaitu yang pertama karakter, kedua menjaga, dan yang ketiga lingkungan. Oleh karenanya, saya menyajikan materi diskusi. 1, apakah karakter itu penting? Kemudian yang kedua, apa dan mengapa karakter menjaga lingkungan ini atau itu. Yang selanjutnya, karakter menjaga lingkungan disingkat menjadi KML. Karakter menjaga lingkungan atau KML. Dan materi diskusi yang ketiga, bagaimana membangun atau membentuk karakter menjaga lingkungan itu. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk diskusi tentang apakah karakter itu penting, ini saya menyajikan sebuah kutipan yang ditulis oleh pegiat pendidikan, yaitu Pak Iman Sumarlan. Beliau dalam majalah Undi nomor 3, volume 3, maksud saya, nomor 1 Desember 2019, beliau menyampaikan, jangan menjadi generasi yang terjebak euforia era digital. Karena humanitas dan transformasi nilai ini tidak terdapat pada aplikasi. Jadi ini yang pertama, Pak Iman Sumarlan mengingatkan pada generasi yang sekarang, generasi milenial. Generasi milenial itu yang lahirnya sesudah tahun 90-an ke sini. Ini beliau menyampaikan pesan, jangan menjadi generasi yang terjebak euforia era digital. Karena humanitas dan transfer nilai atau pewarisan nilai tidak terdapat pada aplikasi. Yang kedua, para tokoh bangsa tidak berasal dari hasil download internet. Ini yang perlu
pahami. Jadi sekali lagi, para tokoh bangsa tidak berasal dari hasil download internet. Dan yang ketiga, karakter positif atau otentik tidak dimiliki oleh mesin atau robot. Dan butir keempat yang diingatkan oleh Pak Iman Sumarlan, pertajam olah rasa untuk mencerahkan peradaban. Saudara-saudaraku sekalian, apa itu karakter? Karakter itu merupakan kata benda. Maknanya sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Kemudian istilah lainnya untuk karakter adalah tabiat, watak. Sementara ada yang membedakan, kalau karakter itu konotasinya positif, hal-hal yang merupakan suatu kebaikan, sedangkan tabiat adalah hal-hal yang berupa keburukan. Yang selayaknya kita untuk berusaha mencegah atau menghindarinya. Kemudian menjaga. Menjaga itu sebuah kata kerja yang maknanya mengiringi untuk melindungi dari bahaya. Dan kata kunci yang ketiga, lingkungan. Lingkungan itu adalah kata benda, yaitu kawasan wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya atau terdapat di dalamnya. Nah, atau untuk mudahnya, lingkungan itu segala sesuatu yang di luar diri kita. Nah, sesuatu yang ada di lingkungan kita itu adalah ada benda-benda mati yang istilahnya abiotik, ada benda-benda hidup seperti tumbuhan, hewan, mulai dari gajah sampai ke virus. Ini merupakan benda hidup, itu disebut biotik. Dan yang kedua yang bukan benda mati, bukan benda hidup, yaitu manusia, yang disebut dengan lingkungan sosial. Jadi ABC, abiotik, biotik, culture. Saudara-saudari sekalian, kemudian kembali ke pertanyaan, apakah karakter itu penting? Seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Plato ini sudah mengingatkan pada kita sekalian bahwa keunggulan seorang manusia itu ada pada dua unsur. Yang pertama, keunggulan pemikiran, excellence of thoughts, dan yang kedua, keunggulan kehebatan karakter, excellence of character. Saudara-saudaraku, dua keunggulan itu jangan dipandang secara parsial, tapi harus keduanya itu padu, utuh. Tidak boleh satupun yang kurang. Sehingga di dalam dunia pendidikan kita mengenal ada kompetensi, ada karakter. Nah, kedua-duanya ini penting. Jangan sampai kita menekankan pada kompetensi, kemudian mengabaikan karakter. Mengapa? Karena mereka yang berurusan dengan KPK itu bukan karena kompetensinya itu diragukan, bukan. Tetapi lemah karakternya. Nah, karakter yang dasar itu ada 3. Peduli, jujur, disiplin. Nah ini. Jadi sekali lagi, karakter harus mendampingi keunggulan pemikiran. Kemudian karakter ini sangat erat dengan sikap dan
pilihan cara bertindak. Jadi sekali lagi karakter itu sangat erat kaitannya dengan sikap dan pilihan cara bertindak. Karakter tidak ada urusannya dengan masalah kos, biaya. Jadi pilihan bertindak itu tadi, kalau positif ini namanya karakter, kalau negatif namanya tabiat. Karakter itu mengandung makna positif, kebaikan, sementara tabiat itu konotasinya adalah negatif. Jadi sekali lagi, karakter erat kaitannya dengan masalah sikap dan pilihan cara bertindak. Tidak ada hubungannya dengan biaya. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian untuk memperlancar diskusi kita, tentu kita perlu merumuskan pengertian karakter menjaga lingkungan. Nah, untuk kajian ini saya merumuskan KML atau karakter menjaga lingkungan itu sifat-sifat seseorang yang dapat diamati dari sikap dan perilakunya dalam menjaga lingkungan agar kualitasnya tidak memburuk dan semakin memburuk. Jadi sikap, sifat-sifat yang termanifestasi dalam perilaku. Jadi sifat, sikap, dan perilaku dalam menjaga lingkungan agar kualitasnya tidak memburuk dan semakin memburuk. Saudara-saudaraku, ada 3 media lingkungan, yaitu media tanah atau lahan, media air, dan yang ketiga udara. Nah, masing-masing ada indeks kualitasnya. Indeks kualitas lahan itu adalah kualitas ketertutupan lahan. Tertutup oleh apa? Yang bagus, suatu daerah, suatu wilayah itu tertutup oleh vegetasi. Itu paling tidak 30%. Nah, kalau tertutup oleh timbunan sampah, plastik, dan sebagainya, tentu kualitasnya ini bukan kualitas lahan yang baik. Kemudian kualitas air. Kualitas air ini, air yang baik itu yang jernih, ya, tidak mengandung zat-zat yang berbahaya atau dapat mengganggu kesehatan kita. Kualitas udara juga bersih, tidak mengandung zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan kita. Itulah yang pertama, kaitannya dengan pertanyaan, apakah karakter itu penting? Dan yang kedua sekaligus, apa dan mengapa karakter menjaga lingkungan ini menjadi penting. Saudara-saudaraku, ada sebuah buku yang berjudul Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, yang ditulis oleh Begawan Lingkungan Indonesia, yaitu Pak Emil Salim. Judulnya Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. Apa ini merupakan realita atau fakta? Ini dapat kita mengamati di sekitar kita. Kemudian jelas ini sudah diinformasikan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zuharul fasadu fil bari wal bahr. Jadi telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Mengapa? Bima kasabat aidinas. Disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Oleh karenanya, saya kira pertanyaan apakah karakter itu penting? Dan yang kedua, apa dan mengapa karakter menjaga lingkungan itu perlu.
Saudara-saudaraku, kemudian sekarang tinggal pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kita membentuk, membangun karakter menjaga lingkungan ini? Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Ramadan Masjid Darussalam yang saya hormati. Sekarang pertanyaan berikut termasuk yang mana Anda ini? Jadi perilaku manusia dalam perspektif budaya lingkungan itu ada 4. Jadi sekali lagi perilaku manusia dalam perspektif budaya lingkungan ada 4. Mulai dari yang negatif atau berupa tabiat yang buruk, yaitu merusak lingkungan. Merusak lingkungan kalau kita beri nilai ini negatif 1. Kemudian kelompok manusia yang kedua yaitu mengabaikan lingkungan. Abai terhadap lingkungan. Itu nilainya adalah 0. Sehingga ada yang ngotak-atik gathuk nek cara Jawa, Pak Emil Salim itu E-nya itu engkau, M-nya itu mesti, I-nya itu ingat, L-nya itu lingkungan. Engkau mesti ingat lingkungan. S-nya itu sebab, A-nya abai, lingkungan itu musibah. Jadi Emil Salim artinya ini, engkau mesti ingat lingkungan, sebab abai lingkungan itu musibah. Kemudian kelompok manusia yang memiliki karakter yang positif, sesudah merusak lingkungan itu yang negatif 1, mengabaikan lingkungan adalah 0, yang berikutnya adalah memelihara lingkungan. Ini kalau diberi nilai plus 1. Dan yang paling bagus, yaitu kelompok manusia yang memperbaiki lingkungan. Ini menjadi, kalau diberi nilai, ini plus 2 atau plus. Nah, oleh karenanya, dalam mendiskusikan pertanyaan yang ketiga, bagaimana membangun atau menanamkan atau membentuk karakter menjaga lingkungan itu, ini menjadi penting. Yaitu intinya kita mencoba untuk memperbanyak kelompok manusia yang punya karakter positif, yaitu memelihara lingkungan dan memperbaiki lingkungan. Nih, mau tidak mau kalau kita bicara ini tentu jalurnya adalah melalui pendidikan. Oleh karenanya masalah pendidikan karakter dan khususnya karakter menjaga lingkungan ini menjadi perlu kita cermati bersama. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mengenai kembali ke membentuk karakter. Tadi sudah disampaikan bahwa karakter ini erat kaitannya dengan sikap dan pilihan cara berperilaku. Tidak ada kaitannya dengan kos atau biaya. Jadi dengan kata lain, bagaimana menanamkan nilai-nilai kebaikan sehingga nanti pada seseorang itu tidak berpikir ini menguntungkan atau merugikan saya dari sisi finansial, bukan. Tapi apa yang seharusnya saya lakukan? Apa yang harus saya respon terhadap isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita?
Misalnya, kalau di sekitar kita misalnya banyak sampah berserakan. Ini ada beberapa pilihan. Kumpulkan, bakar. Atau perilaku yang lain. Dipilah-pilah misalnya. Ini bukan urusan dengan masalah kos biaya, tapi apa yang seharusnya saya lakukan. Itulah mengenai masalah karakter menjaga lingkungan. Kemudian pada beberapa media cetak saya mengumpulkan yang pertama media cetak yang berkaitan dengan pendidikan karakter, yaitu opini yang ditulis oleh kandidat doktor Universitas Negeri Semarang, Bu Amiroh Ambarwati. Beliau sehari-hari sebagai Widyaswara Teknis Pendidikan, Balai Diklat Keagamaan Semarang. Beliau menulis di harian Suara Merdeka berjudul Indonesia Darurat Pendidikan Karakter. Ini kita mesti mengiyakan. Terjadi perubahan misalnya di lingkungan sekolah. Ini beberapa kejadian yang disampaikan oleh beliau, yaitu seorang siswa SMA di Sampang menganiaya gurunya yang bernama Ahmad Budi Cahyono. Kemudian seorang guru SMP di Pontianak Timur bernama Nuzul Kurniawati harus menjalani perawatan di rumah sakit karena dianiaya siswanya. Nah inilah sehingga saya secara pribadi sepakat bahwa Indonesia darurat pendidikan karakter. Saudara-saudaraku sekalian, tadi sudah disinggung bahwa karakter dasar itu peduli, jujur, dan disiplin. Sekarang khusus kita fokuskan masalah isu lingkungan di sekitar kita, yaitu persoalan sampah plastik. Sampah plastik. Sampah plastik ini itu dapat dikelompokkan menjadi jenis-jenisnya itu ada 7 jenis sampah plastik. Yang pertama yang disebut dengan PT, polyethylene terephthalate, itu sifatnya sekali pakai. Contohnya botol plastik, botol minyak sayur, tempat makan oven proof. Kemudian yang kedua HDPE, High Density Polyethylene. Ini sifatnya juga sekali pakai. Misalnya botol susu, jus berwarna putih, kemasan mentega. Yang ketiga V atau PVC, polyvinyl chloride. Ini sifatnya sulit didaur ulang, berbahaya. Contoh botol deterjen, botol sampo, pipa saluran. Kemudian jenis plastik yang keempat LDPE, Low Density Polyethylene. Ini sifatnya sulit dihancurkan tetapi tetap baik untuk tempat makan. Misal kantong kresek, pembungkus makanan segar, dan botol yang dapat ditekan. Dan yang kelima, PP, polypropylene, itu sifatnya terbaik untuk menyimpan makanan dan minuman. Misal pembungkus biskuit, botol minuman, obat, sedotan. Kemudian yang keenam, PS, polisterin. Ini sifatnya tidak terurai, lebih baik dihindari. Misalnya styrofoam, CD, wadah makanan beku atau siap saji. Dan jenis plastik yang ketujuh adalah lain-lain.
Misalnya polikarbon, akrilik, nilen, fiberglass, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, kemudian sebenarnya sampah plastik sendiri itu bukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Persoalannya kita perlu pengetahuan dan pemahaman bagaimana kita mengelola sampah. Sampah itu sebenarnya juga merupakan sumber daya. Makanya dari guntingan Harian Suara Merdeka yang kedua, itu yang ditulis oleh Bu Anatri Destia. Ini beliau itu menyampaikan pendayagunaan sampah plastik. Sampah plastik ini dapat digunakan sebagai bahan kerajinan yang kita sudah sering melihat. Kemudian yang kedua, ada yang termasuk misalnya tas rajut plastik, kemudian tikar plastik, maupun bros yang dibuat dari kemasan makanan minuman ringan. Kemudian yang mutakhir ini yang disebut dengan eco-brick, yaitu batu bata yang ramah lingkungan. Ini tentu saja prosesnya melalui strategi pilah. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya persoalan sampah, khususnya sampah plastik, sampai-sampai ada yang menuliskan perlu kurikulum di sekolah itu KTSP. KTSP itu kurikulum tanpa sampah atau plastik. Ini ada gaya hidup. Nah, ini berikutnya dalam diskusi publik di Semarang, ini ada zero waste solusi sampah plastik. Dan yang penting ini bagaimana kita menuju rumah minim sampah. Ada 3 strategi. Yang pertama adalah cegah, jangan sampai kita membawa pulang sampah-sampah plastik itu. Caranya gimana? Kalau kita membeli, katakanlah makanan minuman, kita bawa wadah dari rumah. Kemudian yang kedua, pilah. Dan yang ketiga, olah. Tentu saja yang bisa kita kelola. Sehingga nanti di tempat pembuangan akhir ini, semua sampah sudah dapat diselesaikan dengan baik. Dan ada 5R, kalau mungkin saudara-saudaraku hanya mengenal 3R, ini ada 5R. R yang pertama itu refuse, itu cegah. Kemudian reduce, kurangi sampah. Reuse, gunakan kembali. Recycle, daur ulang. Dan yang kelima, root, busukkan sampah itu. Demikian saudara-saudara sekalian, jamaah kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ibu guruku, sapa kae, sapa kae, sapa kae, awe awe, sapa adang guyang guyuk karo aku, kata dai boleh bapak guruku. Ibu guru sing ngisi aku.
Bu. Tadi saya dengar kok ngajinya subhanallah, sudah pintar, lancar lagi. Alhamdulillah, sudah kelas 2. Saya memang menanamkan akhlak baik untuk anak sejak dini. Jadi, saya pilihkan sekolah yang juga bisa membimbing akhlaknya. Memangnya ada sekolah yang fokus dalam penjagaan akhlak? Di mana itu, Bu? Ada, Bu, di Sekolah Teladan SD Muhammadiyah Kemiri. Di sana memiliki masjid sebagai pusat gerakan ibadah, penerapan adab dalam seluruh aktivitas sekolah, pengenalan bahasa Arab sejak kelas 1 sebagai pengembangan diri, hafalan juz 30 dan doa harian setiap hari selama 30 menit, serta penjadwalan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Wah, lengkap sekali. Tapi apakah nanti bisa bersinergi ya, Bu, dengan kegiatan belajarnya? Jangan khawatir, Bu. Belum lama anak saya sekolah di sana. Perkembangannya sungguh luar biasa karena Sekolah Teladan SD Muhammadiyah Kemiri mempunyai tenaga pendidik yang sudah dibekali sistem sekolah yang melayani prima. Ada juga pembinaan siswa berpotensi, klinik untuk siswa yang lambat membaca, berhitung ataupun menulis dengan metode cepat, dan pengenalan TIK sejak kelas 1 sebagai pengembangan diri. Apa nggak repot tuh antar jemput sekolah putranya, Bu? Adik ikut layanan antar jemput, Bu. Jadi saya tidak perlu khawatir. Layanan prima yang disediakan lainnya juga masih banyak. Layanan catering untuk kue pagi dan makan siang. Layanan kesehatan secara periodik. Layanan perkembangan peserta didik oleh psikolog dan masih banyak lagi. Alhamdulillah, Sekolah Teladan SD Muhammadiyah Kemiri telah mendapat kepercayaan dari pemerintah, dibuktikan pada tanggal 13 September 2016 telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo dengan turunnya NPSN nomor pokok Sekolah Nasional dengan nomor 699511615. Segenap keluarga besar Sekolah Teladan SD Muhammadiyah Kemiri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai dan menyekolahkan putra-putrinya di Sekolah Teladan SD Muhammadiyah Kemiri. SD Muhammadiyah Kemiri, sekolah teladan yang melahirkan generasi takwa, cerdas, dan berkemajuan. Bismillah. Dahabat dama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala akan ditetapkan insya